Sekolah Minggu HKBP Serang, bagaimana kabarnya? Pasti kabar baik dong. Amang Inang di rumah? Ah, luar biasa pasti. Puji Tuhan ya, kita Iya, semua Kakak. sehat-sehat ya Kak. Iya. Nah, adik-adik Sekolah Minggu, sebelum kita memulai ibadah kita bertemu lagi dengan saya Inang Boru Purba. Saya Inang Boruta Barat. Kita bertemu dalam ibadah Ibadah Sekolah Minggu online. Nah, adik-adik Sekolah Minggu, sebelum kita mulai ibadah, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dari Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Adik, lipat tangannya, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami Tuhan mengucap segala puji dan syukur kehadirat-Mu di pagi hari ini Tuhan, di mana Tuhan masih memberkati kami, masih melindungi kami. Tuhan masih memberikan umur yang panjang buat kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami masih bisa ketemu dengan anak sekolah kami, sekolah minggu walaupun melalui online Zoom Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami mulai ibadah sampai akhir. Sertai kami Tuhan agar ibadah ini berjalan dengan baik. Di atas segala permohonan kami Tuhan, kamilah manusia yang tidak luput dari segala dosa. Kiranya hapuskanlah Tuhan biar tidak menjadi penghalang untuk menebar berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik kita lanjut, kita bernyanyi dari buku ND 178 ayat 1 Roma 7 Yesus. Roma tu Yesus, Roma tibu, bege hatana jakon burju, narodo Yesus panguluho, asa porseaho, masayas rohatai muse, moloi nasian dosape. Sai Roma hita tu surgoi laso nang adisi. Nah, anak sekolah minggu kita memulai tita dari tita ke-5 sampai 10 dari anak sekolah minggu Keragilan. Kita dengarkan videonya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Amin. Nah, untuk ayat hafalan dari Kolose 3 ayat 23, kita lihat video dari anak sekolah minggu Ciruas. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, untuk ayat hafalan minggu depan tertulis di Filipi 2 ayat 4. Mari kita sama-sama membacanya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, jangan lupa adik sekolah minggu dikirim ke guru ke WhatsApp guru sekolah minggu ya videonya. Terima kasih. Nah, adik-adik kita lanjut, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 344 ayat 1, ingat akan nama Yesus. Ingat
berbagi, indahlah namanya, pengharapan dunia, indahlah namanya, suka surga yang bakal. Oke adik-adik, kita masuk di pengakuan iman rasuli. Mari kita sama-sama mengucapkannya sambil berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak gadis perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang-orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita angkat satu pujian lagi. Kita bernyanyi 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Shalom adik-adik sekolah minggu. Sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih karunia Tuhan hingga pada hari ini. Tuhan, kami anak-anakmu dapat beribadah sekolah minggu secara online Tuhan. Tuhan, sebentar kami anak-anakmu mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman ini Tuhan dapat menjadi bekal bagi kami Tuhan untuk menjalankan kehidupan kami yang lebih baik dan sesuai dengan ajaran-Mu ya Tuhan. Terimalah doa kami ini Tuhan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, nats kita minggu ini diambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Kakak akan bacakan buat kalian ya. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan memberi roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti, jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur dan membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setengah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia."
Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan natsnya, yaitu tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Sebelum kakak menceritakan tentang nats itu, kakak punya satu cerita dulu nih. Kalian dengarkan baik-baik ya. Nah, di suatu sekolah, tiba-tiba lonceng bel istirahat berbunyi. Kring! Lalu anak-anak saat bunyi bel istirahat mereka langsung bersorak. Yeay, mereka senang karena saat jam istirahat mereka bisa beristirahat untuk makan bekalnya, ada juga untuk bermain dengan temannya. Nah, di sini di suatu kelas ada seorang anak yaitu bernama Nana. Nah, ada seorang anak bernama Nana. Lalu Nana sedang membuka bekalnya di mejanya. Nah, ini ya Nana ya yang rambutnya kuning ya. Lalu setelah itu datanglah anak yang bernama Jojo. Lalu Jojo datang ke tempat Nana, ke meja Nana. Nana, aku tidak membawa bekal. Boleh tidak? Aku mau minta bekalmu sedikit saja. Lalu Nana memberi atau tidak ya? Ternyata Nana tidak memberi bekalnya. Nah, setelah itu lalu Nana berkata kepada Jojo, tidak, aku tidak mau. Masa bekalku dibagi samamu? Kalau bekalku diberikan samamu, nanti aku cuma dapat sedikit dong. Aku tidak mau, nanti aku tidak kenyang. Aku tidak mau berbagi bekalku kepada kamu. Lalu Jojo pun sedih, soalnya dia tidak diberi sedikit bekalnya oleh Nana. Setelah itu tiba-tiba datanglah seorang anak bernama Sinta yang mendengar percakapan antara Nana dan Jojo. Jojo, kamu kenapa? Ini Sinta, aku tidak membawa bekal. Aku ingin meminta bekalnya Nana sedikit, tetapi Nana tidak ingin membagikannya. Oh ya sudah, ini bekalku saja. Kita bagi 2 ya. Tidak usah. Nanti kamu sama seperti Jojo, bekalmu jadi berkurang. Nanti kamu tidak kenyang. Tidak apa-apa, kita bagi 2 saja ya. Akhirnya Sinta membagi 2 bekalnya dengan Jojo. Nah, adik-adik, nats kita hari ini juga mau menceritakan tentang berhubungan nih dengan tadi 3 anak tadi. Si Nana yang tidak peduli sama temennya yang tidak bawa bekal. Karena dia tidak mau bekal, dia takut kekurangan, dia takut bekalnya kurang dimakan dia. Nah, nats kita hari ini juga berkaitan dengan cerita tadi. Tadi kalian sudah membacakan firman Tuhan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, di sini kakak ada gambar. Ada 5 roti dan 2 ikan. Coba, cuma ada 5 roti sama 2 ikan. Coba kalian bayangin, kita mau bagi-bagi buat 50 orang aja belum tentu cukup ya. Mana cukup 5 roti dan 2 ikan buat 50 orang. Apalagi ini untuk 5.000 orang. Tetapi kalian bisa baca tadi, Tuhan Yesus mengadakan mukjizatnya, di mana ternyata dari 5 roti dan 2 ikan ini ternyata cukup untuk 5.000 orang. Semua waktu Tuhan melihat, wah banyak sekali orang-orang ini dan tampaknya kelaparan. Akhirnya Tuhan Yesus menyuruh muridnya untuk mengumpulkan 5 roti dan 2 ikan ini, lalu dibagikan ke setiap orang, dan ternyata semuanya dapat makanan. Bahkan adik-adik seperti lagunya, 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Bahkan sisa, berapa keranjang sisanya tadi? 12 keranjang. Bayangin, dari 5 roti dan 2 ikan dibagikan buat 5.000 orang, dan bahkan sisa hingga 12 keranjang. Hebat ya Tuhan Yesus ya. Hebat sekali ya, dia mengadakan mukjizatnya saat itu. Dan semua orang langsung, wah benar-benar Tuhan Yesus itu hebat.
Seperti itu adik-adik. Nah, tetapi adik-adik yang mau kita ambil dari nats kita hari ini bukan cuma tentang di mana Tuhan Yesus mengadakan mukjizat, tetapi di mana kita juga mau melihat di Tuhan Yesus peduli kepada orang-orang. Tuhan Yesus peduli kepada semua orang-orang yang mengikut Dia. Tidak membeda-bedakan dan tidak takut kekurangan. Bahkan lihat, bahkan kita lebihkan Tuhan Yesus buat lebih 12 keranjang. Nah, Tuhan Yesus membagikannya. Tuhan Yesus melihat, karena Tuhan Yesus, wah, banyak sekali orang-orang ini, Dia peduli terhadap sesamanya. Dan nats ini juga mau mengajarkan kita untuk kita peduli terhadap sesama kita. Sama seperti tadi cerita kakak, ada seorang anak bernama Nana. Dia tidak peduli kepada temannya yang membawa bekal. Itu adalah contoh anak yang bad. Sedangkan kita harus mencontoh seperti Sinta, di mana Sinta mau memberikan bekalnya kepada Jojo. Itu baru anak yang good. Sama seperti Tuhan peduli terhadap sesama. Sinta juga peduli terhadap Jojo. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus peduli kepada sesama kita. Contoh nih, bantuin teman kita yang sedang kena bencana banjir atau gunung meletus. Dengan cara apa? Misalkan kalian punya baju bekas, kalian bisa berikan baju kalian yang masih layak pakai, boleh kalian berikan untuk teman kalian yang terkena bencana. Atau enggak, misalkan aku mau bantu temanku tapi aku tidak punya uang, Kak. Tidak perlu, karena membagi-bagi berkat itu bukan hanya soal uang. Kita bisa menghibur dia, bahkan mendoakan pun itu kita sudah peduli terhadap sesama. Kita mendoakan teman kita yang sedang kesusahan aja, itu sudah salah satu bentuk bahwa kita peduli terhadap sesama. Nah, maka dari itu, karena Tuhan Allah sudah peduli kepada kita, kita juga harus peduli kepada sesama kita. Tuhan Yesus aja memberi makan 5.000 orang. Kita diberi makan juga nggak ya sama Tuhan Yesus? Diberi makan tidak? Diberi makan ya. Diberi makannya lewat siapa? Lewat orang tua kita, lewat keluarga kita. Mama papa kita bekerja supaya kita bisa makan. Itu salah satu bentuk Tuhan Yesus peduli kepada kita melalui sesama kita, melalui sekitar kita, melalui keliling kita atau orang tua kita. Nah, kita juga harus sama. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus peduli kepada sesama kita. Jangan membeda-bedakan. Kalau kalian lihat ada teman kita kesusahan, bantuin teman kita. Jangan, aku nggak mau bantu. Jangan seperti itu ya. Kita harus peduli terhadap sesama kita. Mau sesama kita yang satu agama, beda agama, ataupun beda suku, semua harus kita bantu, harus kita pedulikan. Baru itu adalah contoh anak-anak Tuhan, anak-anak yang good. Nah, adik-adik, sampai sini dulu cerita kakak hari ini. Tadi kita sudah buka dengan doa, mari kita tutup dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan, di mana kami anak-anak-Mu telah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau mencontoh seperti Engkau Tuhan yang peduli terhadap sesama, peduli terhadap sekitarnya Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang mau peduli terhadap sekitar kami, yang mau membuka mata kami untuk mau membantu teman-teman kami yang sedang dalam kesusahan, yang mau menolong teman-teman kami yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan yang boleh bimbing kami, Tuhan yang boleh berkati kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, belum bosan kan membawakan kreativitas hari ini yang membawakan Kak Ramria Boru Simatupang. Nah, adik-adik seru ya, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, untuk kreativitas hari ini, kelas kecil hari ini kita mau warnai, boleh menggunakan krayon atau pensil warna ya, jangan lupa diwarnai yang rapi. Nah, sepertinya kakak sudah selesai. Nah, dan untuk kelas besar, nah yang ini untuk kelas besar, di sini ada gambar keranjang, ada bentuk 5 roti dan 2 ikan, tapi di dalam bentuk 5 roti dan 2 ikan ini ada alur ceritanya. Bagaimana ceritanya tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, nanti adik-adik warnai menggunakan pensil warna, lalu adik-adik gunting
sesuai dengan bentuknya. Kemudian adik-adik tempel di dalam keranjang ini dan hasilnya menjadi seperti ini. Kalau sudah selesai, jangan lupa difoto dan dikirimkan ke grup sekolah minggu masing-masing ya. Terima kasih. Nah, adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi dari buku ND 848 Dison Adong Hubuan. Sebelum kita menutup ibadah, mari kita bersatu di dalam doa dan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa untuk ibadah minggu depan. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.